Oke, sekarang setelah sebelumnya kita sudah berkenalan nih sama sintaks dari JavaScript. Yaitu di sini kita udah tahu gimana caranya bikin variabel, terus bisa juga nampilin uh, teks atau logik hasil perhitungan ke dalam website kita. Terus juga ada beberapa hal lainnya seperti bikin function, kondisi, looping, terus juga ada event handler di sini kemarin. Oke, sekarang kita bakal coba mulai interaksi nih sama uh, apa elemen-elemen dari website kita. Kurang lebih sama kayak event handler, tapi kita bakal coba bahas lebih detail lagi. Oke, sekarang di sini mungkin gue bakal bikin satu folder baru. Gue bakal namain itu DOM atau dokumen object model. Oke. Kenapa dinamain DOM? Kita coba bikin satu file dulu aja. Index.html. Oke, kita bikin struktur HTML dasarnya dulu. HTML5. Ini DOM atau dokumen object, biar ingat nih, model. Oke, kayak gini. Oke, ingat. Kenapa namanya dokumen object model gitu? Karena kalau kita buka website yang kita bikin, misalnya di sini kita bisa lihat di sini. Kan kalau kita bikin sebuah HTML atau tag HTML, ini kita sebutnya sebagai elemen gitu, misalnya. Misalnya kayak ini, kalau ini P itu berarti elemen P atau tag P atau H1 atau heading yang lainnya gitu. Itu kita sebutnya elemen kan. Nah, di JavaScript untuk bisa mendapatkan informasi terkait isi dari website kita ini, dia menggunakan data dari dokumen dengan bentuknya itu adalah objek. Kalau kita kemarin udah kenalan sama objek di sini, ya kan, yang bentuknya kayak gini. Terus kita cara manggilnya itu pakai titik gitu kan, untuk manggil propertinya. Ya, ingat kalau objek itu ada key dan juga value. Ya, key yang di sebelah kiri, value yang di sebelah kanan, dan juga selain bisa ngisi suatu nilai kayak pakai pakai tipe data string, number, boolean, dan yang lainnya, itu kita juga bisa bikin sebuah function gitu di dalam sebuah property kayak gini. Oke, nah sekarang cara JavaScript berinteraksi dengan isi dari HTML itu dengan objek dari dokumen gitu. Jadi, yang ada di dalam HTML itu kita bisa akses menggunakan dokumen. Oke, pakai objek dokumen gitu. Contohnya di sini. Misal kita punya H1. Habis itu Habis itu kita kita bikin teksnya misalnya selamat datang gitu kan. Oke, sekarang dengan JavaScript kita bikin scriptnya, kita bisa dapetin informasi dari H1 gitu. Caranya itu kita menggunakan dokumen kayak tadi, objek dokumen, kita panggil objeknya, titik, kita bisa pakai properti yang namanya kalau untuk mendapatkan elemen HTML itu kita biasanya untuk lebih gampangnya itu bisa kita tambahin identifier atau ID, atribut ID ke dalam elemennya. Contohnya di sini gue tambahin ID heading 1 gitu. Jadi di dokumennya gue bakal panggil
untuk dapetin elemennya, gue bakal panggil property get element by ID. Jadi gue bakal ambil elemennya berdasarkan ID-nya. Jadi di sini gue bakal ambil yang ID-nya itu adalah heading 1. Jadi di sini JavaScript bakal nyari elemen yang punya ID heading 1, yang dimana kita buatnya elemennya itu adalah H1 gitu. Sekarang kita bakal coba konsol. Kita bakal coba konsol log hasilnya. Bentar, konsol log. Oke. Ini kita pindah dulu ke dalam DOM, folder DOM. Oke, di sini. Sekarang coba kita lihat inspect-nya ke bagian konsol. Nah, bisa kita lihat di konsol itu tampil H1 ya kan. Nah, ini tampilnya itu sama dengan yang ada di sini, yaitu berarti kita berhasil dapetin elemennya gitu dengan dokumen titik get element by ID. Ya kan, kita berhasil dapetin elemennya ini secara keseluruhan gitu. Ini udah berhasil gitu. Jadi kita sekarang bisa interaksi sama elemen ini gitu. Sekarang misalnya kita mau ganti isinya gitu. Sekarang kita ganti isinya itu pakai atribut inner text. Misalnya kita ganti inner text-nya. Inner text itu bakal masuk ke dalam sini gitu. Misalnya inner text-nya kita buat sama dengan kita assign dia itu sebuah string, misalnya diubah dengan JavaScript. Oke. Sekarang kalau kita lihat ini berubah gitu. Ya kan? Dari yang tadinya selamat datang berubah jadi diubah dengan JavaScript. Di sini juga udah berubah gitu di konsolnya. Oke. Kayak gitu. Jadi bentar, ini harusnya nggak perlu ini. Ini buat ngeliat doang atau nampilin hasilnya ke konsol. Oke, sebentar, ini nggak usah. Nah, kayak ini. Jadi karena kita udah dapetin elemennya pakai get element by ID, kita bisa ganti isinya nih. Jadi diubah dengan JavaScript gitu contohnya. Oke. Ya kan dia udah berubah gitu. Dari yang tadinya selamat datang jadi diubah dengan JavaScript. Nah, kita juga bisa ngubah properti lainnya. Contohnya misalnya kayak ngasih kelas atau ngasih styling gitu. Sekarang coba kita tambahin styling deh. Jadi, karena ini tadi kita dapetin elemennya di sini, kita bakal coba simpan dia ke dalam sebuah variabel gitu, biar bisa dipakai berulang kali. Nggak perlu ngetikin dokumen get element by ID-nya berulang kali gitu. Jadi kita bikin sebuah variabel, karena ini nggak bakal berubah elemennya, kita pakai const aja. Misalnya ini heading, kita bikin heading 1. Ini bebas saja untuk penamaan variabelnya. Sekarang di sini berarti ini kita bisa pakai heading 1. Heading 1 titik inner HTML. Ini tadi untuk mengubah teksnya, ini masih sama. Sekarang kita bakal coba ubah warnanya deh. Kita bakal akses ke CSS-nya, ke stylingnya. Jadi untuk ke styling kita bisa ganti pakai properti style titik. Nah, untuk stylenya di JavaScript itu dia menggunakan format camel case untuk nama properti dari CSS-nya. Jadi camel case itu kata pertama itu depannya bakal kecil dan kata kedua dan seterusnya itu huruf pertamanya bakal jadi kapital kayak gitu. Contohnya di sini ada accent color, A-nya kecil, C-nya kapital, dan yang lainnya gitu. Sekarang karena kita mau ubah warnanya, warna teksnya, itu berarti propertinya adalah color. Sama dengan, misalnya di sini kita ubah jadi warna biru deh. Blue gitu misalnya. Coba kita cek apakah dia berubah, ternyata nggak berubah.
Kenapa? Karena blue itu nggak tahu itu dari mana. Untuk ubah warnanya, harusnya ini sebuah string gitu. Nah, kayak gitu. Ini berubah gitu. Ya kan? Kalau mau ubah backgroundnya, kita juga bisa sama heading titik style titik nama properti CSS-nya itu adalah background color. Backgroundnya B-nya kecil, colornya C-nya besar gitu. Sekarang misalnya ini adalah red backgroundnya. Nah, kayak gini. Ini berubah gitu. Jadi kita bisa manipulasi manipulasi elemen HTML dengan JavaScript gitu, dengan menggunakan DOM atau Dokumen Object Model. Oke. Bagaimana kalau misalnya input gitu? Input, coba kita bikin sebuah input, kita kasih type-nya teks, terus name-nya itu misalnya nama, ID-nya juga nama gitu. Jadi kita expect di sini adalah masukkan nama Anda misalnya kayak gitu. Kita lihat di sini itu ada inputnya. Oke. Nah, kita mau ketika apapun yang kita masukin di sini nanti bakal tampil di bawahnya gitu nilainya. Contohnya di bawahnya di sini kita punya teks P, punya tag P itu perkenalkan nama saya, lalu di sini bakal nampilin apapun yang kita masukin di input gitu. Oke, gimana caranya? Pertama kita dapetin inputnya dulu nih, sama kayak yang H1. Jadi kita harus dapetin inputnya dulu. Kita simpan ke dalam sebuah variabel karena dia mengembalikan sebuah nilai yaitu elemen HTML-nya. Jadi misalnya itu input nama gitu. Boleh kayak gini atau input nama itu bebas penamaan variabelnya. Input nama, kalau kayak gini itu namanya camel case, kalau pakai underscore ya underscore gitu, dipisahin. Nah, di sini kita sama nih, dokumen titik get element by ID. Gitu. Nah, di sini kita ambil ID-nya, yaitu nama. Kita ambil nama. Oke, sekarang kita mau dapetin value-nya. Sekarang, dapetin sebuah value, yaitu kita bisa pakai, coba kita konsol dulu, konsol.log. Kita tampilin di konsol itu input nama titik value. Jadi untuk dapetin value dari input ada atribut yang namanya titik value. Oke, sekarang kita coba dulu masukin sesuatu ke sini. Nah, ternyata enggak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita belum handle nih aksi atau kejadian ketika kita input atau ngetikin sesuatu ke dalam inputnya gitu. Kemarin kita udah belajar event handler ya. Di sini kita bisa pakai. Sekarang kita bisa pakai bentar. Oh ya, kalau kemarin kita kan bikinnya pakai sebuah function gitu. Selain pakai sebuah function yang dan ditaruh di dalam properti onChange, onClick, dan yang lainnya itu kita bisa langsung handle-nya di dalam JavaScript gitu. Jadi kita bisa pakai atribut @eventListener. Oke, jadi kasih tahu variabelnya dulu, nama variabelnya yang mengandung elemen itu input nama titik @eventListener gitu. Nah, ini sebuah function yang dimana di dalamnya itu kita diminta beberapa
argumen, yaitu di sini ada eventnya apa. Misalnya itu klik, misalnya kalau input itu apa ya? Blur deh, ada blur atau on change ya, on key type. Bentar, kita coba cek. Gua lupa. Di sini ada event handler, mana ya? Event handler, mana dia? Array, match, compile if else, match. Kemarin ada, kok sekarang tidak ada. Sebentar. Function. Nah, ini event. Oke, di sini ada on key down. Kita bisa pakai aja. Sini key down harusnya, kalau nggak salah. Terus koma, itu argumen kedua adalah callbacks. Jadi di sini kita bikin sebuah function lagi. Di sini kita bikin function, terus di isinya adalah apa yang mau dilakuin di functionnya gitu. Ini misalnya kita mau tampilin di sini, jadi kita harus siapin wadah dulu di sini. Misalnya untuk wadah kosong itu ada div dan juga span. Div itu skalanya lebih besar atau wadahnya itu yang besar, kalau span itu wadahnya yang kecil. Karena kita butuhnya sedikit, kita pakai yang kecil, yaitu pakai span. Terus span-nya kita kasih ID lagi nih, biar bisa kita ambil gitu elemennya. Di sini kita pakai misalnya itu show nama deh, show nama gitu. Nah, terus di sini kita bakal ambil sekarang dokumen.getElementById, itu bakal ambil elemen yang ID-nya show nama. Sekarang kita bakal isi dia dengan inner text. Inner text-nya adalah input dari nama gitu. Input titik value. Value, oke, kayak gini harusnya. Atau di sini kita bisa ambil this sih, karena ini sebuah function, ada yang namanya this. Nah ini mungkin agak bingung, jadi kita coba dulu aja. Bentar, kita coba dulu aja. Nah ini tampil ya kan, ini mungkin bisa gue gedein. Jadi ketika gue masukin sesuatu di sini, nah gitu, dia bakal tampil gitu. Tapi ini kurang satu gitu, dia telat gitu, kayak delay satu ketikan. Coba kita ganti event ya, jangan key down tapi key up deh, kalau nggak salah ada key up. Atau salah ya? Itu dia. Nah ini sama nih, untuk key up dia sama. Oke, atau bisa juga ada namanya blur ketika on blur. Jadi kalau di tag HTML kita pakainya ada on-nya di depannya, on blur, on click, on drag, yang lainnya gitu. Tapi kalau di JavaScript eventnya itu nggak usah pakai on lagi, jadi langsung nama eventnya itu blur dan yang lainnya gitu. Jadi di sini on blur itu dia bakal dieksekusi ketika kita lepas fokus dari inputnya. Jadi ketika kita klik di luar input,
Nah, dia baru masuk gitu nilainya. Oke. Jadi gini. Nah, itu baru update tuh. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi kita bisa banyak interaksi menggunakan JavaScript dengan cara seperti ini, yaitu dengan dokumen object model atau DOM. Kayak gitu. Oke. Apakah ini bisa dipahami? Harusnya bisa ya. Jadi untuk bisa memanipulasi ini, kita butuh dokumen object model gitu. Selain teks biasa aja kayak gini, kita juga bisa nge-generate sebuah tag HTML juga nih. Jadi kita nggak ngetikin langsung HTML-nya kayak gini, misalnya tag p, lorem, dan yang lainnya gitu. Kita bisa bikin HTML pakai JavaScript aja. Contohnya di sini. Jadi kita di HTML-nya itu siapin sebuah wadah aja gitu. Misalnya di sini bikin div dengan ID itu misalnya adalah konten misalnya. Oke. Sekarang kita bakal coba isi wadah konten ini dengan sebuah tag yang dibuatin sama JavaScript. Jadi di sini kita misalnya bikin untuk bikinnya kita bisa manfaatin lagi tadi objek dokumen. Kita panggil dokumen titik create element. Sekarang kita bakal create element karena tadi kan get element buat dapetin elemen. Sekarang create element buat ngebikin sebuah elemen. Oke, di sini kita diminta nama tag yang mau kita bikin. Contohnya misal H2 deh. H2. Oke. Jadi karena ini mengembalikan sebuah nilai yaitu elemen HTML yang dibuat sama JavaScript, jadi kita bisa simpen dia ke dalam sebuah variabel nilainya. Jadi misalnya ini adalah heading 2. Bentar, ada yang salah. Misalnya. Oke, heading 2 kayak gini. Nah, sekarang heading 2-nya misal kita mau isi nih. Heading 2 kita isi, misalnya isinya kita bikin di sini ada inner HTML sama inner text. Itu harusnya kemarin video sebelumnya itu udah dibahas. Kalau teks itu cuma teks biasa, kalau HTML kita bisa mengeksekusi atau menambahkan tag HTML dari JavaScript kayak gitu. Oke, di sini mungkin pakai tag HTML aja dulu. Pakai inner HTML, sekarang mau bikin HTML-nya. Kalau di JavaScript biasanya kalau string dengan HTML itu kita pakainya backtick langsung aja. Ini lebih efisien, dia ngebacanya bukan satu baris tapi sesuai dengan yang kita tulis gitu. Oke, di sini misalnya mau bikin ini dibuat elemen ini dibuat dari JavaScript. Oke. Dan misalnya JavaScript-nya mau gue bikin italic atau pakai tag i gitu kan. Tag i kita bikin di sini, kita bungkus tag i kayak gini. Nah, kalau kita lihat sekarang ini belum tampil apa-apa gitu, atau elemen yang kita buat di sini H2-nya itu belum tampil kan. Kenapa belum tampil? Karena kita belum kasih tahu nih H2-nya mau ditaruh di mana gitu. Nah, sekarang kan kita udah siapin wadah dengan ID konten. Jadi kita bisa ambil dulu dokumen titik get element by ID itu adalah konten.
konten di sini. Sekarang kita bakal masukin nih isinya, yaitu kita bisa pakai append child atau append harusnya bisa. Coba kita pakai append dulu deh ya. Append H2. Sekarang kita masukin heading 2-nya. Oke. Nah, ini masuk nih. Ya kan, elemennya. Oke. Ya, elemen yang kita buat di sini udah bisa kita masukin ke dalam sini gitu. Jadi dia kalau kita lihat letaknya, kalau kita inspect ya di sini, kita arahin ke yang JavaScript atau H2-nya. Nah, ini dia tak masuknya ke dalam dari div yang ID-nya konten gitu, sesuai sama yang kita mau. Kita juga bisa nambahin elemen lainnya gitu dengan bikin elemen lain. Misalnya mau bikin table terus dokumen titik create element kayak gini, terus kita bikin table. Oke. Nah, sekarang kita coba nih table, misalnya kita isi tabelnya itu, kita isi tabelnya dengan apa ya, append. Kita bakal bikin lagi sebuah table row, cons table head misalnya, jadi yang di atasnya. Untuk yang headingnya atau di atasnya itu kita coba bikin dokumen titik create element. Ini oke, bentar, mungkin jangan kayak gini, ini agak menyusahkan. Coba yang gampang tuh, kita misalnya punya table sekarang di sini, kita bikin table, terus ada tr, th. Nah, th-nya ini kita mau bikin dinamis gitu, berdasarkan kolom atau data yang kita punya. Oke, th sama, harusnya ini thead, baru masukin tr. Nah, kayak gini. Misalnya ini, pertama kita assign header 1, terus kita duplicate sedikit dulu. Habis itu tbody, terus bikin tr lagi, td, data 1, 2, 3. Oke, kayak gini misalnya. Nah, sekarang untuk data head-nya sama body-nya kita bakal coba bikin dinamis gitu. Oke, sekarang di sini itu di yang tr, yang di thead itu kita kasih id, atau kita bisa pakai tabelnya aja. Tabelnya kita kasih id. Misalnya ini adalah table apa ya? Table mahasiswa misalnya. Oke, kita bakal coba bikin data table mahasiswa. Jadi kita coba assign atau kita siapin datanya dulu nih. Pertama, kita coba ambil dari sini deh. Dari mana yang terakhir? Grouping. Oke, kita bakal coba ambil data mahasiswa di sini. Oke, kita taruh di sini. Oke. Sama kita bikin atau kita bisa bikin pakai objek aja deh. Ini objek tuh lebih enak gitu. Kita bikin array of object. Bentar. Array of object dari data mahasiswa. Nah, ini aja nih. Kita bisa pakai. Nah, ini aja. Kita pakai data yang ini. Oke. Sekarang di sini
kita bisa bikin key-nya itu jadi yang kita masukin di head-nya. Oke. Tadi untuk dapetin key-nya kita bisa pakai for of. Oke. Jadi mana ya? Jadi kita bisa dapetin key-nya. Oh, kita bisa pakai key sih. Coba. Bentar. Kita panggil dulu list mahasiswa titik keys. Kalau nggak salah. Ini coba di console log dulu. Console log buat lihat hasilnya itu nampilin apa. Jadi di sini di console, nah dia nampilin array. Bentar. Oh, oke. Oke. Sebentar. Oke. Mungkin biar gampang kita untuk untuk bagian headnya, datanya kita bikin pakai array aja. Cons ya. Data mahasiswa. Misalnya itu ada nama, habis itu ini ada umur, misalnya, terus ada program studi, habis itu kita tambahin lagi datanya, misal tahun angkatan atau tahun masuk deh, tahun masuk. Oke, jadi ini kita tambahin lagi untuk datanya. Di sini ada angkatan, habis itu tahunnya itu misalnya karena tahun itu kan nggak bakal dikalkulasi, jadi gue bikinnya pakai string aja. Angkatan. Bentar, oke. Nah, 2022 misalnya. Kayak gini. Ini gue bakal bikin beberapa lagi biar enak dilihatnya nanti. Oke. Kayak gini misalnya. Oke, jadi kita punya data mahasiswa kayak gini. Jadi ada nama, umur, program studi, dan tahun masuknya. Terus ada data list mahasiswanya gitu, beserta informasinya. Sekarang kita mau tampilin data ini ke dalam sini, ke dalam heading sini, dan juga ke dalam sini. Gimana caranya? Sama kayak tadi, kita pertama dapetin elemennya dulu, yaitu di sini elemen table. Oke. Oke, kita dapetin elemen table. Kita simpan ke dalam sebuah variabel, yaitu table mahasiswa misalnya. Lalu dokumen titik get element by ID. ID-nya itu adalah table mahasiswa. Kayak gini kan ya? Mahasiswa. Nah, table mahasiswa. Table mahasiswa. Oke, sip. Kayak gini. Terus ya, kita harus cari nih. Di dalam table kita harus cari T-head, terus TR-nya. Baru kita bisa masukin di dalamnya gitu. Oke. Nah, di sini gue bakal simpen dia ke dalam sebuah gue bakal coba cari dulu. Gue bakal tampilin di konsol dulu. Oke, untuk mencari TR yang ada di dalam T-head. Jadi kita bisa pakai ini variabel table mahasiswanya, table mahasiswa. Terus kita bisa cari nih dengan selain pakai get element by ID atau get element
baik class name atau tag name ns gitu, ID, itu kita bisa dapetin elemen dengan cara atau dengan properti query selector. Oke. Dengan query selector ini, kita cara dapetinnya adalah mirip seperti ngebuat selektor di CSS kayak gitu. Jadi kalau mau cari pakai kelas, itu pakai titik gitu. Misalnya pakai, jangan lupa dikasih string. Ini inputnya itu adalah string. Titik table gitu misalnya. Ini berarti mencari kelas table. Kalau ID itu dia pakai pakai hashtag atau pagar. Misalnya table kayak gitu. Berarti ini dia nyari ID table. Habis itu kalau tag HTML dia langsung aja misalnya H1 kayak gitu. Nah, ini berarti dia bakal nyari elemen H1. Oke. Nah, di sini yang mau kita cari adalah di dalam Di dalam tabelnya itu ada thead dan juga yang ada tr-nya di dalamnya. Jadi kita bakal cari thead yang di dalamnya itu ada tr. Jadi kita bakal nyari, kita bacanya dari belakang, kita bakal nyari tr yang ada di dalam thead gitu. Jadi kalau di dalam itu pakai lebih besar dari. Tapi kita nggak bisa pakai kurang dari atau mau coba akses keluar gitu. Jadi dia harus ngaksesnya ke dalam, nggak bisa keluar. Jadi kita harus ngaksesnya dari paling luar ke dalam gitu. Nggak bisa dari sini ke luar kayak gini. Itu nggak bisa. Oke, di sini sekarang coba kita cek dulu nih apakah TR-nya dapet apa enggak. Oke, di sini. Nah, kita dapet nih TR-nya tuh. Ya kan? Sekarang kita bisa manipulasi nih isi dari TR-nya. Oke. Sama kayak tadi, ini kita simpan aja dulu ke dalam sebuah variabel biar makainya gampang. Misalnya ini adalah tabel mahasiswa tapi yang head-nya head gitu. Contohnya kayak gini. Nah, tabel mahasiswa. Nah, ini kayak gini. Jadi karena ini nge-refernya kan untuk yang table, dapetin tabelnya, kita nge-refernya ke ke dokumen gitu. Karena kita udah dapetin elemennya, kita bisa cari dalamnya. Yang dalamnya itu kita pakai manfaatin reference ke bagian tabelnya gitu. Oke, dia bakal nyari yang ada di dalam di dalam sini aja gitu. Nggak bisa di luar dari tabelnya kayak gitu. Oke, sekarang kita bakal coba looping nih. Sekarang kita bakal coba looping untuk ininya, array-nya, data array-nya. Kemarin kita udah belajar looping video sebelumnya. Untuk array kita bisa pakai for of. Jadi ini misalnya kita kasih nama, ini adalah head. Terus, bukan sama dengan, tapi of dari data mahasiswa. Oke, di sini kita bakal tampilin nih ke sini gitu. Jadi kita bakal masukin th gitu di dalamnya. Oke, jadi kita bisa pakai yang ini, pakai variabel yang tr yang udah kita dapat, table head titik append misalnya, itu kita bisa bikin sebuah th. Jadi kita bisa bikin th dulu. Const create element, harusnya ke dokumen create element, dokumen titik create element. Ini harusnya nggak pakai const. Harusnya kita simpan ke dalam sebuah variabel. Const
Misalnya ini adalah th sama dengan dokumen titik create element th, terus isinya gue mau pakai atau ini kita tambahin di bawahnya aja th titik inner text aja karena ini cuma teks, jadi kita bisa pakai headnya di sini. Kita masukin nilai dari headnya atau nilai dari setiap value yang ada di sini kayak gitu. Nah setelah itu misal ya kayak gini dulu, habis itu baru kita masukin th-nya ke dalam append. Kita append th kayak gini. Sekarang kalau kita lihat itu, nah dia nambah ya kan. Nah tapi ini headernya masih ada, jadi kita bisa hapus aja nih yang di atas. Jadi tr-nya boleh kosongin kayak gini. Nah kayak gini. Sekarang apa? Kita lakuin hal yang sama untuk masukin datanya. Oke. Kita bakal ambil untuk body-nya. Jadi kita bisa bikin kayak gini, body sama kayak yang head. Tapi yang kita cari bukan t-head, tapi t-body. Nah, sekarang kita nyarinya t-body aja nih, nggak sampai tr. Jadi kita bakal carinya t-body-nya aja, karena tr-nya kita bakal bikin banyak gitu. Karena ini cuma satu kan tadi, kita jadi ambil langsung tr-nya aja. Karena ini ada banyak, kita bakal ganti se-tr-tr-nya gitu. Oke, kayak gini. Oke, sip. Terus sekarang kita lakuin hal yang sama nih di sini untuk bagian list mahasiswanya, data list mahasiswanya. Oke, kita bisa pakai for lagi. Atau sebenarnya untuk array itu dia sudah punya looping sendiri gitu, atau udah disiapin metode sama JavaScript gitu untuk melooping sebuah array. Jadi kita bisa panggil nama array-nya, nama variable array-nya, terus kita pakai atribut atau metode, karena ini sebuah function, kita panggilnya metode for each di sini. Nah, di sini. For each itu dia mengembalikan sebuah callback function. Jadi di sini kita bakal bikin sebuah function yang di dalam functionnya itu kita punya parameter itu ada 2 nih. Kita bisa masukin value dan juga kita bisa ambil indeksnya gitu. Jadi karena kita butuhnya value-nya aja, kita bisa tambahin apa ya di sini, mungkin value. Atau karena kita ngelooping list mahasiswa, mungkin di sini kita akan bikin apa ya, nama variabel ada MHS atau mahasiswa gitu, yang menunjukkan ini bakal diisi sama data mahasiswa. Jadi di sini kan list mahasiswa nih. Ketika di for each dia bakal ngambil satu-satu nih isinya gitu. Satu-satu. Kayak gitu, sama kayak perulangan. Nah, sekarang di sini kita bisa pakai nih. Kurang lebih sama nih kayak gini. Jadi kita bakal bikin sebuah tr dulu. Const tr sama dengan dokumen titik create element tr. Oke. Nah, sekarang tr-nya kita bakal isi sama HTML, inner HTML. Oke. Untuk HTML kita bisa pakai backtick aja karena kita juga mau nyisipin variabel gitu di dalamnya sekarang. Jadi di sini kita bakal bikin variabel td untuk masukin datanya. Oke. Td, lalu di dalamnya itu kita bakal masukin
data dari mahasiswanya, yaitu mahasiswa titik yang pertama itu adalah nama ya kan di sini. Baru kita append, bentar. Kita append kemana nih? Oh, ke table body. Table mahasiswa body titik append atau append child juga bisa. Append child tr. Yang membedakan append sama append child itu apa ya? Di sini sih harusnya di bagian parameternya. Nah, kayak gitulah. Oke. Ini boleh dibaca-baca sendiri aja perbedaannya. Nanti kita bisa pakai append, bisa pakai append child. Oke, kita lihat dulu hasilnya sampai sekarang. Itu kayak gini. Untuk TD yang pertama itu udah berhasil masuk untuk namanya. Kita udah lihat di sini tampil. Sekarang kita lakuin hal yang sama untuk data yang lainnya. Jadi kita taruhnya di sini kan. Kita bakal bikin ke bawah gitu. Sama kayak bikin bikin tag HTML seperti biasa gitu. Nah, kayak gini. Ini sekarang kita bikin umurnya, kita ambil umur, terus kita tambahin tahun kayak gitu misalnya. Habis itu yang kedua adalah program studi kan, karena program studi di sini pakai petik, itu kita cara panggilnya pakai kurung siku. Program studi. Oke. Habis itu di sini yang terakhir adalah angkatan. Oke, sip. Sekarang kalau kita lihat lagi hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, ini tampil kan? Gitu. Ini udah berhasil kita nampilin datanya. Jadi, kalau datanya kita ubah-ubah di sini, misalnya dikurangin deh datanya. Nah, dia bakal otomatis berkurang gitu datanya. Jadi, ini udah dinamis gitu. Bisa kita ubah-ubah datanya tanpa harus ngubah struktur HTML-nya lagi gitu. Jadi kita nggak ngedit HTML lagi kan, kayak nambahin TR, baru terus TD lagi, TD gitu. Nggak perlu lagi, kita cuma tinggal ngedit data yang ada di sini aja gitu. Ini lebih efisien harusnya, kalau udah skalanya udah gede gitu kan. Dan juga kita lebih sedikit untuk elemen HTML-nya gitu. Kalau seperti biasa kan di sini kita bikin TR, terus TD, setelah ini nama, umur, terus prodi sama angkatan gitu kan. Ya kan? Ini terus kita kalau datanya ada banyak, ini bakal duplikat banyak gitu kan misalnya. Nah, ini kita melihatnya bakal susah gitu kan. Karena ini panjang gitu. Kita misalnya mau ngedit data yang keberapa, kita harus cari nih. Ini 1, 2, 3 berapa gitu kan. Susah gitu. Tapi kalau pakai JavaScript tadi, tanpa dibikin elemen HTML-nya di sini, kita cuma pakai atau nyiapin datanya, itu kita bisa lebih gampang gitu manage datanya. Ini data dinamis pakai array, tapi ini bakal sama konsepnya itu ketika kita menggunakan database nantinya. Nanti sih, itu sekarang nggak pakai. Oke, kayak gini. Oke, mungkin sampai sini aja dulu buat video kali ini. Kita udah belajar DOM untuk memanipulasi HTML menggunakan JavaScript. Oke, sip.